Rasanya kok jadi berat banget ya. Wah, pandemi itu ngeri Kak. Gitu. Ngeri banget pokoknya. Semoga cepat berlalu lah. Muncul, kemudian juga ada media-media banyak yang ada di dalamnya gitu. Sampai kesana enggak sebenarnya? Sampai juga sih. Yo sempet bikin apa ya, konten-konten gitu seperti itulah. Tapi hasilnya tetap ya nihil. Nihil ya. Nihil. Karena kalau sebelum pandemi kita sudah bikin dulu konten, betul, sudah berjalan, kan enak, betul, tinggal nerusin lah. Ini pandemi kita buat awal kan sulit ya, agak sulit. Giliran nanti sudah mencapai, tapi pandemi alhamdulillah sudah selesai. Sudah kan selesai. Nanti YouTube tidak digunain lagi. Gitu. Akhirnya kan seperti itu. Ini prediksi ya. Ya, prediksi. Jadi kita juga belum sampai tahu ya kalau tiba-tiba YouTube berhenti. Iya, kita nggak tahu tiba-tiba YouTube berhenti. Kita kan nggak tahu ya, juga. Nggak tahu juga ya. Tapi nggak berhenti sih. Masa YouTube berhenti sih? Nggak mungkin sih. Betul. Iya, media penyimpanan sih. Oke, baik. Nah, ini kan kalau kita tahu ya, kita sampaikan bahwa Mas Yuli sendiri untuk mengawali dari karir ya, mulai karir itu sebenarnya muncul dari hati nggak sih? Atau hanya sekedar itu ada darah yang mengalir di Mas Yuli sendiri? Darah biru ya? Darah biru. Iya, sebenarnya dari keturunan darah pun bisa, dari hati pun juga bisa. Emang dari kecil saya sendiri pengen jadi musisi. Dari awal dulu kecil emang pengen jadi musisi. Setelah jadi musisi, ya jadi beneran. Maksudnya berarti kesampaian. Keinginan saya kesampaian. Tapi nggak ada niat saya dulu musik itu buat saya komersilin, itu enggak ada, sekedar hobi yang bikin seneng lah gitu, maksudnya saya seperti itu. Nanti ada kerjaan lain misal gitu loh, musik itu buat hobi, seneng lah, kan dari hati. Kerjaan lain semisal pakai dasi kesana kemari enggak gitu. apa-apa. Enggak apa-apa, misal pakai dasi kesana kemari enggak apa-apa, musik tetap ada gitu ya. Pikir saya dulu seperti itu, pikirnya seperti itu. Ternyata setelah terjun ke dunia musik, akhirnya kok musik kok ternyata dapat bayaran banyak, gitu toh. Akhirnya ya terjerumus di situ, menggeliatnya di situ, menjerumuskan diri akhirnya, gitu. Ya berarti akhirnya bagi saya jadi komersil. Jadi komersil ya. Jadi semula berangkat sebenarnya nggak boleh sih. Berangkat dari hobi, kemudian dari kembalinya dari yang menghasilkan. Akhirnya komersil saya. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu sebenarnya genre awal-awal yang coba untuk diangkat, kalau lihat nih dari medsosnya miliknya Kak Yuli itu kan ternyata bukan hanya idealis terhadap satu genre. Iya. Gitu. Itu gimana itu? Dulu sih pengennya semua genre itu saya suka semua genre. Ya, cuman kondisi saat ini, maksudnya kondisi di sekitar kita lah. Bener. Kondisi di sekitar kita kan, terutama di Demak itu kan dominan dangdut sih Kak. Tetap mau nggak mau dangdut jadi yang utama sih. Karena apa? Kerjaan. Akhirnya jadi kerjaan sih. Terus genre lain ya kita mengikuti akhirnya. Bener banget. Dan itu tantangan ya. Mungkin dari awal-awal ya. Karena harus update itu. Dangdut itu musik harus update. Lagu-lagu apa harus update, terbaru, terus tetap harus update. Kalau nggak update, kita nggak laku. Nggak laku ya, bener ya. Kita mengikuti pasaran lah. Iya, harus seperti itu. Dan tentunya kadang-kadang juga recycle dari kadang kita belum lahir aja udah ya gitu. Apa ya? Nek kalau lagu-lagu lawas alhamdulillah ya Kak. Walaupun saya ini bukan orang lawas. Dari kecil itu bapak saya itu apa ya? Lagu-lagunya itu lawas-lawas, jadi saya nggak asing, dengerin terus tiap hari, didengerin lagu-lagu itu terus. Waktu saya masih sekolah, denger lagu itu, akhirnya
ya tahu lagu-lagu apa seperti itu. Iya, termemori ya. Iya, termemori. Iya. Walaupun bener banget. Sekarang di recycle seperti apa apa ya, itu tetap rasanya juga. Oh, ini di Lamunan yang ini lagu-lagu itu gitu. Ketika ini kan ada kenangannya tersendiri sebuah lagu itu. Pernah nggak nemuin penyanyi yang emang bener-bener bisa srek gitu loh? Ini loh, match banget gitu. Ketika sepanjang perjalanan ini gitu. Karena kan jodoh ya, yang namanya jodoh itu partner yang keren gitu maksudnya. Yang kalau aku sama ini tuh klik banget gitu loh. Iya. Kita itu yang sebenarnya gini, segenre misalnya. Segenre atau mungkin keyboard yang seyogyanya di nada ini dia ternyata apa udah bisa gitu. Itu gimana? Sebenarnya banyak. Cuman yang saya pinginkan kan orang-orang bener freelance sih. Singers itu bener-bener freelance. Nggak ada ikatan apa sama yang lain kan. Lihat ternyata singer itu yang saya cocok itu ternyata dia nggak freelance. Punya grup sendiri, punya apa sendiri. Padahal mereka itu bagus-bagus. Oh begitu. Iya, kalau yang freelance belum nemuin sih. Belum bisa ngeklik ya. Belum nemuin. Karena mereka mungkin ya tuntutan itu pasaran akhirnya goyah gitu apa ya? Maksudnya dia nggak terlalu fokus untuk mementingkan satu karakter. Kan dia memainkan banyak karakter sih. Misalnya ada lagu-lagu sekarang ambiar, lagu pop didangdutin. Kan akhirnya bener. banyak karakter sih. Seperti itu. Tapi secara pribadi, melihat perkembangan yang seperti ini gitu kan, tadi yang pop didangdutin, dipopin, popin di itu gitu. Dangdut dipopin gue banget gitu. Saya suka ngoper lagu dangdut yang saya totalitas suara singer harus pop, nggak ada cengkok dangdutnya. Seneng itu. Oh gitu. Itu juga seneng. Nah terus pandangan dari Kak Yuli sendiri selaku musisi ya, saya sama ini adalah musisi dan perlu kita sampaikan bahwa saya sampaikan kepada publish ya, bahwa beliau ini luar biasa sekali ya, salah satunya yang memang dari beberapa event, dari beberapa kinerja bahkan pagelaran yang digelar itu keren-keren. Mungkin di YouTube-nya juga bisa dilirik gitu ya. Di sana ada karya-karya yang keenak gitu. Tapi ternyata kalau kita boleh tahu itu tadi secara pribadi nih ada lagu yang digubah-gubah, maksudnya yang ya itu tadi gitu. Itu secara pribadi Kak Yuli gimana? Lagu diubah-ubah gitu Iya, maksudnya dari genre musiknya yang semula pop didangdutin seperti itu. Gitu. Sebenarnya bagus juga sih. Malah itu bisa memotivasi teman-teman semua. Ini apa sih? Dari Soneta. Dari Soneta. Ya, SMS. Hari gini masih SMS. Gitu ya. Soneta. Bentar ya. Nggak apa-apa itu. Kalau secara pribadi nggak bertolak, karena kan begini, ada juga yang sebagian ya gimana ya, itu kan tergantung selera. Selera kita ketika kita makan gitu. Iya. Saat kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau lagu-lagu diubah musiknya, nggak liriknya loh. Bener. Lirik tetap itu kan punyanya pencipta. Betul. Kalau dirubah lirik fatal. Kalau dirubah musik sebenarnya tidak apa-apa. Kalau nanti dirubah musiknya, kan dirubah itu untuk menjadi enak lagi sih. Sebenarnya kan itu kepinginnya itu. Misal lagu metal di slowin tidak apa-apa, selagi emang bener-bener enak di slowin ya. Bener. Oke aja. Cuman emang saya punya saran. Cuman misalnya kita mau ngover sebuah lagu, emang bener-bener harus izin sih. Iya. Misal ada YouTube-nya siapa gitu mau di cover. Ya kita komen aja misalnya, Kak mau cover lagu dong, kan ada izin lah. Bener banget. Dibaca atau enggak, yang penting kita ada izin. Berarti itu kan dengan kata lain mematuhi perundang-undangan nomor 2014. Mohon maaf, nomor 28 tahun 2014. Berarti haki ya. Iya. Bener banget. Masa kita langsung
main upload, betul. Kesannya gimana? Apalagi yang sudah monetize. Nah. Kalau hanya iseng-iseng sih bagi saya enggak apa-apa sih. Misal kita enggak mencari keuntungan dari situ. Kita tapi kalau sudah masuk di komersial ekonomi ya kita harus izin. Betul. Karena mereka bikinnya ya susah banget kok. Susah banget. Nah, sekarang kalau kita boleh tahu selama ini bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak karakter, terus kemudian saya juga tahu bahwa panjenengan itu punya banyak lagu yang butuh untuk dipublish. Sudah ketemukah kira-kira yang cocok untuk mempublish lagunya Kak Yuli ini? Belum nemuin sih. Pertama, emang saya punya lagu sendiri, lagu ciptaan sendiri banyak sih. Bener. Pertama belum menemukan talent talent yang sekarakter dengan lagu yang saya bikin, karena lagu yang saya bikin pop banget, pop ya. Terus yang kedua, setelah misal dapat talent belum nemuin publish, itu doang sih. Kalau nggak dipublish kan biasalah nanti dibajak atau diapain kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau sudah ada pempublish kita kan lebih aman. Jadi ini ada orang membaca kan, oh sudah dipublish lagu ini, gitu. Jadi ini saya dapat izin juga, misalnya ada yang suka seperti itu. Tapi yang jelas utama butuh talent buat yang nyanyiin sih. Nggak mungkin kan saya sendiri nyanyi. Masa satu kabupaten Demak nggak ada sih? Belum nemuin. Belum nemuin. Belum nemuin. Tapi mungkin ada. Secara insting ada. Tapi belum nemuin. Soalnya di Kabupaten Demak ini mesti banyak banget talent. Betul. Cuman saya belum nemuin sih. Belum nemuin ya. Okay. Mungkin apa ya, lewat sini atau lewat. Jadi orang bisa melihat, oh ternyata ini cari talent nih. Lah, gitu loh maksudnya. Gitu ya. Lah sekarang lupa ya. Sekarang juga pengen tahu. Maksudnya pengen tahunya begini. Talent yang seperti apa yang cocok, maksudnya yang cocok untuk lagu-lagunya Kak Yuli. Maksudnya kalau di nasional, apakah seperti yang harus Nicky Astria? Itu tante saya harus Inka Kristi gitu kan. Nggak harus ya. Dan sekarang kalau kayak Happy Asmara gitu. Nggak harus. Nanti lagu saya dikoploin. Walaupun saya sendiri pecinta koplo ya. Oh gitu. Enggak lah. Mereka tetap idola gue. Tetap nggak mungkin lah mereka nyanyiin lagu gue. Iya, maksudnya begini, kan ada yang seperti itu ya. Talent yang karakter gitu kan. Karakter itu sebenarnya kalau mau baca historial musik itu salah satunya mungkin ditemukan bahwa jenis suara orang itu kan di dunia semua berbeda-beda. Tapi ada juga yang memang kalau manusia itu kan ada 7 ya mungkin ya. Ada 7 yang hampir mirip. Suara juga sebenarnya kapasitasnya sama gitu. Ya tadi makanya bener kalau mungkin belum ketemu sama yang talent ini, walaupun sudah memproduksi sekian, yang ini tinggal nunggu publish gitu. Yang saya khawatirkan itu bukan apa ya, semua karakter sih saya sebenarnya suka sih, tinggal kita coba rekod. Kalau nanti cocok berarti keren. Kadang di situ mereka itu pemilih. Kadang kebanyakan yang saya temui itu pemilih itu wah gini mas lagunya kok nggak enak, sudah seperti itu dulu kan. Emang ya nggak enak, emang nyanyi saya. Emang ada yang sampai maksudnya begini, kok lagunya nggak enak, mungkin karena faktor penjiwaannya kurang atau penyampaiannya yang kurang. Sebenarnya dari cara dia ngomong pun saya sudah merasa oh berarti dia nggak suka lagu saya. Berarti dia ndak sesuai karakter dia gitu. Harus singer profesional kan mau dikasih apapun kan, babat. Iya seperti itu. Tinggal nanti dia klik nggak sama lagu itu. Sama yang penting lagunya. babat dulu. Dan sebenarnya kan di sini ada kawin ya. Antara pencipta, kemudian pemusik, kemudian itu yang talentnya ini. Bagaimana cara ngenakin lagu itu? Iya benar. Harusnya seperti itu. Biar apa ya? Penjiwaan. Nah, dijiwai lagu itu bercerita tentang apa sih kan gitu. Terus nanti dinyanyikan seperti apa yang dia alami.
seperti yang penyanyi dialaminya sendiri. Begitu ya. Yeah. Jadi kadang-kadang kan kalau kita tahu bahwa lagu-lagu itu tanpa sadar itu menceritakan perjalanan kehidupannya ke depan atau perjalanan yang telah dilalui gitu ya. Itu bisa dilihat kan. Bisa banget. Kita jadi penasaran gitu ya. Mungkin kan semuanya dituangin nih. Jadi perjalanannya Kak Yuli jatuh bangun sampai mungkin saat sekarang itu tadi di awal dikatakan bahwa ternyata itu menjadi sesuatu hal yang bernilai dari hobi menjadi komersil. Benar banget. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang penyanyi. Selama pandemi ada curhatan apa sih sebenarnya dengan Kak Yuli? Maksudnya dari penyanyi atau dari saya? Dari penyanyinya. Penyanyi ini kan partner kan? Banyak sekali, Kak. Oh, gitu. Penyanyi kita itu selama pandemi itu mesake banget ya, Kak. Padahal musisi sendiri, saya sendiri pun mesake. Tapi mereka bagi saya lebih mesake, singer itu lebih mesake. Ya nggak tahu masalahnya seperti apa, tapi yang dirasain singer-singer yang teman-teman saya itu mesake. Ya karena pandemi, hiburan dicekal. Nggak boleh nyanyi, nggak bisa nyanyi, giliran bisa nyanyi dibubarin, nggak dapat honor. Bener. Sudah nggak dapat honor, viral, malu dong. Kan masa sih Kak ya? Ya seperti itu sih, terutama ekonomi. Singer yang benar-benar ngandalin kerjaan. Memang dari sana dari singer itu mesake. Bener. Tapi selama ini gimana? Ada nggak apa yang mereka lakukan gitu? Banyak banget. Sekiranya untuk mendongkrak. Dari teman-teman saya sendiri itu. Gimana? Selama pandemi ya, alhamdulillah mereka punya inisiatif sendiri. Misal ada usaha lain. Yang penting kegiatan sih, walaupun hasilnya nggak seberapa. Dia akhirnya bisa fokus, nggak terlalu terlarut dalam kesedihan. Betul banget. Seperti onlinean apa gitu kan? Ini sambelnya dibawa enggak? Masih ingat? Ya itu bagian dari perjalanan gitu. Jangan lupa sambel. Sudah bangkrut kan? Bangkrut. Akhirnya sambel pecelnya dimakan sendiri. Masih ingat aja. Ya, saya akan selalu keinget. Jadi kenapa gitu maksudnya? Oh, mesti ini ada. Itu ini juga termasuk itu. Juga bagian dari perjalanan. Bagian dari perjalanan saya. Gitu ya. Dari jualan sambal terus endorse hijab. Oh, saya cowok endorse hijab. Aku aduh ya Allah. Ini amat ya. Gimana? Dipakai juga? Enggak. Kan ada apa ya? Patungnya tuh. Ada patungnya. Misal sering di live kan gitu. Dulu sekarang enggak karena mungkin menurun daya belinya menurun. Akhirnya mungkin saya terpikir apa ganti lagi lain. Saya nggak tahu. Ya sempat kemarin jadi endorse makanan sih. Endorse makanan punya teman-teman. Gimana ya saling sebenarnya nggak ada honornya sih. Honornya ya makan gratis. Yang penting teman bahagia, mereka laku, saya senang. Iya, sama-sama bisa membantu. Sama-sama mutualis. Iya. Oke. Nah, jadi rasanya kok jadi berat banget ya? Wah, pandemi itu ngeri Kak. Gitu. Ngeri banget pokoknya. Semoga cepat berlalu lah. Kalau ini sih kelihatannya sudah mulai. Alhamdulillah sekarang agak mulai ada celah. Jadinya musisi sekarang entertain masih bisa bernafas. Sudah mulai bisa bernafas. Iya. Dan dikasih ruang juga. Kasih ruang juga. Oke. Tambah lagi apa ya? Kemarin kan ada Jateng Music Award. Oh. Kemarin banyak yang ngirim-ngirim sih, misal ikut nominasi apa. Benar. Singer tergayang, kendang tergayang, pencipta lagu tergayang. Jadi itu salah satu wujud kepedulian dari Jateng sendiri. Iya, untuk memotivasi melalui dengan kompetisi gitu ya. Oh. Yo alhamdulillah saya sendiri nggak masuk Kak.
Saya juga sudah kirim. Saya ikutnya nominasi pencipta lagu. Berdasarkan polling. Enggak, itu ternyata ada manajemen sana yang memilih. Yang benar-benar ya. Nanti dikualifikasi toh, dipilih berapa nanti lewat polling. Ya, masuk kualifikasi pun saya tidak lolos ya. Hanya mencoba tapi yang jelas Jateng musik keren. Pak Ganjar pun yo keren lah, memikirkan musik Jawa Tengah. Keren. Jadinya musisi Jawa Tengah itu termotivasi. Ada yang memikirkan berarti kan, oh saya dipedulikan, kan gitu loh. Saya juga termotivasi, cuman nggak lolos. Pernah ndak Kak Yuli ini kan juga kan di lapangan kan juga intens banget. Melihat stigma masyarakat, terutama penyanyi-penyanyi kita yang masih, mohon maaf nih, masyarakat masih melihatnya, stereotipnya masih negatif gitu. Oh, pandangan masyarakat terhadap singer sih. Iya, Ya sih. Itu juga dari dulu emang keluhan singer sampai sekarang. Karena apa? Nggak semua singer kan negatif sih. Ada beberapa oknum yang negatif. Akhirnya pandangan masyarakat tertuju ke yang negatif. Kan sebanyak apapun kebaikan, kalau di situ ada sedikit kejelekan pasti yang diingat kan jeleknya. Lah, seperti itu. Gitu. Itu juga bahan renungan buat singer sih. Seperti itu. Saya juga sendiri, wow, kok sampai masyarakat berpikir seperti itu ya. Padahal mereka sendiri yo sing nanggap, sing pengen, tapi kok di benak mereka kok ada pikiran negatif juga. Iya, dan kalau ada wong mantu ditakoki pengen nanggap apa, dangdut gitu. Ya. 80% tetap dangdut toh. Nah, coba toh kalau sama-sama dipikir gitu. Dihujat sendiri, ditanggap sendiri, kan sendiri, dinikmatin sendiri gitu. Gila nggak? Pengen nanggap, dihujat. Wah, maksudnya piye aku gak ngerti. Iya, gitu ya. Iya, tapi semoga pandangan masyarakat itu cepet-cepet nggak ada. Tapi kan sekarang sudah mulai rada bergeser ya Kak ya. Bergeser maksudnya dari singernya sendiri kan sekarang packagingnya juga juga berbeda gitu kan. Kalau dulu itu mungkin harus 12 cm, harus harus gitu berarti ya. Iya, ya maksudnya secara kalau pengamat itu mestinya akan gitu. Tapi kalau sekarang masyarakat lebih rada cerdas gitu. Oh, ini memang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar bungkusnya, maksudnya sekedar tampilan pakaiannya gitu, nyanyinya nggak kayak gitu. Tapi kan Kak Yuli juga sering juga nemuin gitu loh. Wah, banyak. Vokalnya yang kesekian berapa gitu. Macam-macam warnanya Kak. Gitu ya. Banyak nemuin ada yang gini. Tapi kalau ada juga kan yang progres. Udah, pokoknya aku belajar untuk meningkatkan kualitas gitu. Dari saya sendiri. Iya, maksudnya secara satu profesi itu kan mau nggak mau kan juga. Sebenarnya saya kepinginnya seperti itu, kualitas tetap nomor satu. Di nomor satu. Tapi itu kebanyakan apa ya? Cara bahasanya apa ya? Cara pandang mereka. Cara pandang mereka kan beda sih. Kadang ada yang nanggap, butuhin hiburan kan. Mereka meminta sendiri, jalui lah. Mas nanti penyanyi ini kan. Tetap mau tidak mau kita ngikut. Akhirnya ngikut ya. Nggak mungkin kita ego sendiri sih. Betul kita sekali. Pilihin yang bagus-bagus, ternyata di mata mereka nggak bagus. Iya. Kan beda sih. Padahal sebenarnya sih kelihatan. Kalau memang passionnya nggak di sana, karena memang faktor tuntutan itu tadi, itu. Karena kan belum tentu juga ya. Benar. Singers itu, ya saya sih apapun profesional aja, suruh kudungan bahasanya. Iya bener, sesuai permintaan lah. Minta hijab ya hijab, gitu ya. Pengen minta gaun ya gaun. Iya, semisal siangnya itu hijab, nanti malamnya nge-DJ. Siang. Sesuai permintaan. Terus misalnya yang nanggap, Mbak tadi siang siapa kantor desain? Multi talent. Gak mungkin ya. Iya makanya kalau kita ngelihatnya, ih keren nih multi talent gitu. Tapi yang itu kalau kita yang mana? Kalau yang nanggap atau yang masyarakat gitu loh. Lah tadi Mbak tadi siang ya? Iya Pak, emang kenapa? Astagfirullah. Alhamdulillah itu
mentalnya udah bagus, luar biasa itu ya. Sekarang itu mentalnya keren-keren loh, Kak. Karena memang ditempa ya, ditempa dengan bahasanya netizen yang digojlok. Jadi bukan ke internal kita, tapi masyarakat lah yang gojlok mereka gitu. Ini kan lingkaran yang menurut kita ya kalau komedian ya lucu banget gitu. Ya kan? Nah. Ini saya boleh minum nggak ya? Oh boleh lah, boleh. Semoga nggak iklan ini. Enggak, bebas. Karena kita di Intim ini silahkan, apapun boleh. Ya. Gitu ya? Iya. Kok kayak ada manis-manisnya? Iklan nggak maaf. Iya. Nah, dan kalau kita tahu ini ya jadi sebuah penelitian yang asik sih kalau menurut kita ya. Stereotipnya masyarakat seperti apa, cara pandang masyarakat. Cara pandang seperti apa masyarakat kayak gitu. Terus Kak Yuli, berarti berkarya, Kak Yuli itu kan SMA itu memang sudah hobi ya berangkatnya walaupun belum dari sisi komersil gitu. Benar. Nah, sudah berapa tahun kalau dihitung-hitung berarti? Berapa tahun ya? Sebenarnya mulai benar-benar terjun itu SMP sih, Mas. SMP. Dulu SLTP kalau enggak ya? SLTP dulu sekitar tahun 99. Kalau nggak salah 99 itu udah mulai terjun. Kalau di sekolah ya kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan musik itu pasti saya ikut. Dan delalah biasanya tiap sekolah kan nggak mungkin banyak talent sih, pada malu atau apa. Waktu itu saya langsung, saya nggak malu. Musik ngapain malu kan? Akhirnya saya terjun, nggak ada temennya, nggak ada yang bisa lagi. Gitu ya. Jadi akhirnya saya sendirian. Kalau untuk rebana atau apa kan tiap sekolah pasti banyak punya ya. Dulu saya ya ikut di rebana SMP juga ada. Ada ya, ada. Tapi apa ya? Saya lebih ke singlenya. Nah, berarti apa ya bahasanya? Elektron. Organ tunggal. Iya benar sekali. Berarti ya sama ya. Kalau SMA kita itu ya salah satu sejak kita pegang OSIS itu juga karena memang aliran ya sama-sama ketika saya di SMA gitu. Itu ndelalah sekarang juga memang berangkat dari sana yang sampai menekuni banget gitu kan. Sejak SMA itu sudah beberapa grup itu sudah hidup itu. Ada Mas Sobirin. Mas Sobirin ya. Mas Sobirin itu kakak kelas saya. Sebenarnya kakak kelas. Itu sebenarnya kakak kelas saya dan posisinya kan ketua OSIS. Nah, saya juga posisinya anggota juga. Wakil. Ketua OSIS setelah beliau. Oh, berarti periode berikutnya. Dan itu merupakan menurut kita salah satu jalan gitu. Jadi teman-teman yang suka campur sari ya kumpul dengan campur sari yang memang. Tapi dulu banyak banget ya Kak ya. Iya benar banget itu. Terus kemudian yang suka dengan kasidah ya kasidahan, yang dangdut ya dangdut lama versi Ida Laila. Dangdut klasik lama ya. Klasik bener-bener klasik keren. Gitu. Yunita Ababil gitu kan yang bicara masalah pertengkaran ya. Oh, ini lagunya emang pertengkaran. Iya, trauma ya, itu. Nah, itu ternyata kalau saya melihatnya ke sini itu memang berangkat dari sana gitu. Oh, gitu. Jadi saya juga masih itu sekretaris itu Mbak Oo itu satu angkatan dan itu sekretaris saya. Keren. Tapi dia Qosidah ya. Iya, dia tuh konsis sejak dulu dia di Qosidah ya. Tetap di Qosidah gitu loh. Jadi keren ya. Makanya orang yang memang di musik itu kalau mau ditelaah itu dengan kesendirinya berangkat kayak gitu. Kalau Mas Latif kakak kelas juga. Mas Latif itu adik kelas. Malah adik kelas. Berarti Mas Sobirin jenengan terus. Adik kelas. Adik kelas. Terus yang seruling itu Sutejo. Mas Tejo. Mas Tejo. Itu adik kelas. Mas Tejo itu satu angkatan. Kalau Mas Edi ini? Edi itu juga satu angkatan kalau nggak salah. Berarti yang kecil Mas Latif sendiri. Iya. Posturnya yang besar ya. Dan ketika itu memang keren bener-bener untuk berekspresi itu
bener-bener dikasih gitu. Ada ruang lah. Ada ruang dan ruang itu sendiri sama-sama hidup. Jadi ketika ada demo itu tidak harus gini, enggak. Kita dengan musik seharian gitu. Pintu kelas ditutup semua. Salah satunya dengan musik gitu. Jadi pintu kelas itu kita bener-bener akhirnya pada kumpul, pada nikmatin gitu ya. Jam sekian masa-masa seperti itu. Iya, jam sekian sama sekian sama sekian gitu. Banget. Nah, ini berarti kan dengan kata lain generasi kita yang saya juga heran ketika itu ya. Herannya begini. Musik itu udah bener-bener universal gitu. Ternyata ya itu tadi loh, ini campur sari ketika itu di Didi Kempot awal-awal banget itu. Terus kemudian masuk ini gitu. Lagu-lagu band. Lagu-lagu bandnya Aku Bukan Bujangga gitu. Oh iya benar. Wayang. Saat-saat itu. Wayang. Terus kemudian awal-awalnya Sheila on Seven. Gitu. Kita dan kita itu lagu-lagu yang memang benar-benar ngehits di eranya gitu. Tapi sekarang Kak Yuli melihatnya gimana? Anak-anak sekarang sudah bergeser loh kelihatannya. Anak-anak sekarang lebih condong ambiar ya Kak. Oh ambiar. Iya ambiaran sih. Sekarang kan tetap mau pop mau rock tetap jatuhnya ke ambiar semua. Ke ambiar. Iya. Misalnya gini, kita ngisi acara di gedung Kak. Permintaan kan dari tuan rumah, dari yang nikah tetap kan, Mas pop ya. Pop ya. Stand up for love ya. Siap. Terus sampai lokasi pun tetap jatuhnya gitu. Jatuhnya tetap mendung tanpa udan Kak. Ya mau gimana lagi? Tetap ambiar. Tidak bisa mengelak kita itu. Tidak bisa mengelak. Makanya antisipasi terlebih dahulu. Anak sekarang itu tetap seperti itu. Atau mungkin eranya. Kalau prediksi dari Kak Yuli sendiri. Kalau prediksi dari sendiri eranya sih. Eranya sekarang itu bersatu. Musik ini akhirnya bersatu. Kalau dulu kan kita bisa memanage sendiri-sendiri. Benar. Iya. Era kita kan memanage. Ini kamarnya ini kamarnya ini gitu. Akhirnya kan wah besok ada band-bandan yuk kita nonton. Bener-bener band. Bener. Kalau sekarang kan wah kita ke kafe ini ada bandnya tetap ambiar jatuhnya kan posisinya seperti itu bener. Nggak mungkin 100% band kan seperti itu. Qasidah pun sama sekarang. Misalnya lagu-lagu selawatan gimana jatuhnya tetap ya nanti ada lagu-lagu dangdut juga ada jatuhnya ke dangdut karena tetap ada mendung tanpa udan juga gitu. Jatuhnya tetap itu ya. Ibaratnya kan bisa menyatu akhirnya. Bisa menyatu dan itu adalah tantangan tantangan sekali. bagi kita ya di situ. Akhirnya mau tidak mau anak qasidah ya harus belajar dangdut. Anak band harus belajar ambiar dangdut juga. Kan seperti itu. Betul. Tetap harus saling bisa lah. Iya, dan kalau dulu kan nggak apa-apa. Benar, dan kalau menengok di nasional itu sekarang juga nasional juga udah latah loh. Lah benar sekali. Nasional pun seperti itu toh. Seperti ini benar. Iya kan. Kita tidak bisa mengelak. Nggak bisa mengelak. Arus deras itu gitu. Benar kan. juga Pak Haji ya. Iya. Dangdut itu is the best. Is the best itu ya. Benar banget. Karena apapun bisa didangdutin. Iya benar sekali. Iya kan. Nah kayak gitu. Buktinya juga akhirnya terangkat loh. Iya. Musik dangdut terangkat. Dari apa ya? Kalau mungkin sekarang dari kawasan ke timurnya ya. Benar. Dari kawasan Jawa Timuran, pokoknya kawasan Pantura lah. Apa ya? Benar sih. Dari matahari terbit. Dari matahari terbit ya. Kan dari sana tetap. Dan tetap kualitas itu kualitas karena itu number one itu. Daerah sana emang orangnya itu interaktif semua. Orangnya berpikir benar-benar kreatif semua lah. Iya. Tidak heran kalau lagu-lagu mereka melejit. Banyak yang ditiru. Karena emang benar-benar dari sana mereka itu keren-keren. Terutama ya emang Jawa Timur itu keren-keren. Jujur emang. Mentalnya juga bagus. Kan jadi sorotan sendiri toh. Betul. Kita malah yang niru lagu-lagu mereka. Iya, akhirnya nasional pun. Ya, akhirnya nasional. Nggak heran. Mungkin manajemen mereka yang oke kali ya. Iya. Pemasaran atau apa itu oke. Gimana? Kemudian produk-produknya juga ketika sudah bersanding di level nasional juga. Ya. Apa ya? Sebenarnya kelemahan kita itu
pemasaran aja sih. Karena apa? Kita sana aja pemasarannya oke. Masa kita selamanya mau niru terus? Kapan karya kita ditiru? Kan gitu tuh. Kapan karya kita ditiru? Kok kita yang meniru? Betul. Lah kita harus berpikir di situ. Nah, sebenarnya. Berarti kan dengan kata lain perkembangan musik yang berkaitan itu sebegitu cepatnya ya. Mungkin karena media kita kali ya. Media Jawa Tengah kita loh. Mungkin terbatas atau nggak tahu lah. Bahkan kadang-kadang dari sesuatu hal yang bukan pakemnya. Salah satu mungkin penyanyi nasional yang taunya itu dari asal muasalnya itu dari CD bajakan. Bener sekali. Ya kan, bajakan dan ya makanya kan ini nggak heran gitu loh, nggak heran. Jadi akhirnya bukan sesuatu hal yang tabu lagi. Makanya jatuhnya wedding gitu kan, wedding yang seyogianya harus sekian jatuhnya tadi gitu. Mereka juga pecah juga gitu. Tapi dari sekian banyak genre yang ditanggap orang lah. Bener. Genre paling oke itu paling enak itu dangdut. Kenapa? Dangdut nggak dituntut harus bisa lagu barat, nggak dituntut harus bisa lagu qasidah, kan gitu toh kan? Bener. Coba kita main acara dangdutan anak-anak muda. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin minta lagu request. Ya Robby Barik. Iya Robby Barik. Anavin. Kan nggak mungkin toh? Nggak mungkin mereka minta Stand Up for Love. Nggak mungkin toh? Masa dangdutan minta itu kan nggak mungkin. Tapi acara-acara wedding, lagu-lagu pop. Pasti permintaannya banyak yang dangdut toh. Banyak yang dangdut. Lah itulah oke-okenya genre dangdut. Hidup dangdut. Moga aja ya organisasinya juga tahu nih. Iya tahu lah. Tanpa sadar masyarakat itu tetap akan pemegang utama juga media gitu ya. Iya benar sekali. Nah sekarang ini kalau kita berada di fase ini tentunya ya dari sekian perjalanannya dari Kak Yuli, bagaimana dukungan orang terutama keluarganya dari Kak Yuli secara yang mikro ya, yang kecil. Dukungan dari istri lah. Dukungan selama saya berkarir atau dukungan selama pandemi nih? Selama berkarir juga dalam rangka menghadapi pandemi yang sudah kemarin dilewati Kak, seperti itu. Selama berkarir dari keluarga mendukung banget 100%. Karena darah keluarga seni semua sih Kak. Seni semuanya tetap didukung. Apapun itu tetap didukung karena mereka juga suka. Bener. Terutama kedua orang tua saya tetap suka. Saya terjun di dunia seni itu suka banget. Suka. Apalagi misal job rame tambah seneng orang tua. Berarti kan yang suka sama saya itu banyak kan. Yang suka sama anak saya itu banyak. Kalau sepi ya kadang sedih. Mikirnya ya wah, apa mungkin Yuli gak disenengi mo. Tapi saya nggak berpikir seperti itu. Orang tua sampai se-insecure-nya seperti itu ya. Nah, kalau anak istri itu mendukung banget. Terjun di dunia entertain itu mendukung banget. Karena orang entertain itu humoris Kak. Kata orang sih humoris. Ya. Jadi ini orang yang punya suami entertain. Karena udah terbiasa ketemu romantis, dengan Kak. orang yang aneh-aneh. Iya benar sekali. Gila-gila gitu ya. Oke. Ya kalau selama pandemi ini dukungan tetap mengalir terus. Karena pandemi ini benar-benar tersulit buat saya juga teman-teman musisi sih. Istri itu banyak sedihnya. Karena keadaan-keadaan seperti ini. Lah mau menyalahkan siapa kan? Sedunia itu merasakan loh. Merasakan. Tetap nggak ada yang disalahin. Dan itu mau tidak mau bagaimana survive-nya. Mau tidak mau ya kita harus bertahan. Ikuti anjuran pemerintah, bertahan. Seperti itulah. Kalau nggak ikut anjuran ya mau sampai kapan kita akan berhenti. Gitu loh. Ya ini sudah mulai tumbuh kembali dan semoga juga harapannya tetap selalu dan tidak akan mengalami hal yang kedemikian lagi. Itu harapannya ya. Harapan terbesar memang seperti itu. Oke. Terus ini nih, seorang musisi apakah juga mungkin kalau dilihat dari sisi gennya Mas Yuli, dari sisi silsilah keluarga tadi, dari ayah, dari ibu, memang sejak kecil itu sering diperdengerin lagu-lagu itu, atau memang
satu ketika memang Kak Yuli kecil ini diajak di pelatihan atau gimana? Sebenarnya dari kecil itu saya nggak diajarin loh Kak. Oh. Orang tua saya kan punya murid banyak. Kursus kan buka kursus di zaman dulu sih. Kursus apa? Kursus keyboard, gitar. Nah, dari situ saya di rumah waktu kecil kan sering dengerin waktu diajarin ke mereka toh. Saya tidak sengaja itu tahu. Tiap hari dengerin terus kan tahu sendiri. Tahu dengan sendirinya. Orang belajar kan nggak harus praktek sih. Betul. Walaupun kan dengar. Walaupun Kak Juli ketika itu juga nggak sampai delongo, liatin kan nggak kan cuma asik. Ternyata rumusnya seperti bermain. Rumusnya seperti ini, rumusnya seperti ini. Terus saat mereka sudah pulang, saya lagi praktek. Apa yang diajarin dari Bapak. Jadi Bapak saya nggak tahu. Terus saya tiba-tiba megang, loh kok bisa gitu. Berarti kan berarti anak ini bisa. Anak bisa dan serapnya bagus. Ada ketertarikan di situ. Benar. Tapi soal pendengaran didengerin itu nggak didengerin sih. Nggak didengerin. Emang bapak saya kan suka denger sendiri. Nggak seperti saya ya berarti ya. Saya tak sengaja kan pasti kedengeran sih. Kalau saya itu lebih tahu tetangga nyetel tip. Berarti tetangga yang membantu. Bener toh berarti? Iya, jadi kan masih ya. Kalau apa ya ada sound gitu kan. Bisa pada nyetel. Masih pada nyetel. Dan itu kadang-kadang masa asik kecil ya. Tapi terus setelah hidup di perumahan dan semuanya, kalau gitu mungkin digatok sama. Masa terus nyetelnya keras-keras tetap tetangga kan. Lah makanya ini kebetulan banyak sekali termemori gitu. Jadi benar sekali. Yang support itu tetangga. Sekarang lebih enak Kak. Dengerin lewat HP. Bener. Nah dulu kan tidak bisa. HP pun tetap jarang yang punya sih. Tapi alamnya tuh kayak seakan terbawa loh Kak Yuli. Jadi kalau mau menjelang maghrib, bener. Itu selalu ya karena di situ beda lah. Kalau sekarang itu mau pilih apa sih oke lah. Tapi ketika itu kan memang medianya itu ada tape sama salon gitu kan. Nah kayak gitu itu kan. Jadi hanya itu media. Hanya tergantung mau nggak mau akhirnya didengerin. Terus jam segini mesti lagunya ini sama ini ketambah jam ini. Benar sekali Kak. Terus dulu kan ya emang update lagu dari radio sih Kak. Betul. Nggak ada media lain, tetap dari radio. Dari radio ya. Jadinya radio dulu ya asik. Bener. Asik juga. Mau pengen lagu apa? Saya rekam dari radio. Betul. Beli kaset Maxell. Maxell yang kaset kosong. Maxell yang kosong. Iya, itu terus saya rekam lagu-lagu apa yang saya sukai di radio. Gitu. Jadinya nanti ada orang yang siaran kerekam. Nggak apa-apa lah. Soalnya nggak mungkin satu lagu itu nanti langsung full kosong, itu nggak mungkin sih. Betul. Mesti kan ada siarannya terus ada nyanyi kita selesai siaran. Nggak tahu mungkin biar direkam biar katut ya. yang jelas saya butuh lagunya sih sampai waktu itu. Pasca masa kecil itu sampai ya bela-belain beli itu ya. Kaset pun saya beli yang asli loh Kak zaman dulu. Nggak mau beli bajakan. Dulu asli saya belinya di Joglo ya. Joglo ada. Kaset-kaset Joglo yang lantai 2. Iya benar sekali. Saya favorit beli di situ. Asli. Karena saya suka asli kenapa? Ada teksnya Kak. Saya suka kalau yang deh, biasanya kan langsung dikasih kertasnya. Semisal penyanyinya siapa, terus ada teksnya gitu. Ada gambarnya banyak. Ada gambarnya banyak gitu kan. Belum lagi berwarna-warni ya. Cover. Jadi cover dulu itu juga mempengaruhi banget gitu. Pengaruh banget. Kalau yang asli kan covernya keren-keren toh Kak. Keren gitu kan. Terus itu juga koleksinya itu enak. Ya walaupun harganya agak mahal tapi kan kita puas sih. Bener. Kalau saya beda lagi karena memang saya dipaksa. Saya dulu ndak suka sebenarnya lagu-lagu di all genre itu ndak suka. Cuma karena memang di dunia broadcasting itu mau ndak mau harus jadi dulu genrenya apa Kak? Saya lebih dulunya suka banget itu lagu-lagu pop yang basicnya nostalgia gitu. Pop nostalgia. Kayak Mukhlas Ade Putra. Wow. Terus kemudian Golden Memory. Maya Angela. Wah, Golden Memory banget ya. Iya, memang Golden Memories banget dan musiknya itu kayak ditata gitu. Jadi kayak denger lagu dangdut jujur aja
lagu kok gini amat sih, kampungan lagu gini amat gitu. Tapi ternyata ketika jatuh di penyiar radio, nggak mau nih dipaksa. Harus, ya benar. Dipaksa. Pernah itu siaran awal-awal Campur Sari itu. Wow. Itu bener-bener sekarang, kalau mungkin sekarang udah langsung dibully sama ini karena nggak matching, karena biasanya siaran paling pagi ya setelah subuh sampai jam 8 sebelum berangkat ngampus. Mau nggak mau itu saya memang garda terdepan kalau untuk Golden Memories gitu. Tiba-tiba karena memang ada resign penyiar yang satunya, diubah nih jam 2 siang untuk megang Campur Sari. Ya asik juga ya waktu itu. Tapi stres. Boring ya? Stres hampir seminggu. Jadi kan ditantang nih, ditantang harus lagu kenal, harus nyeneng, harus menyelami lebih jauh, dan itu ditekan banget sama PD-nya. Itu udah luar biasa banget itu, Kak. Tapi terus lambat-lambat laun. Kalau saya maksudnya nggak nyenengin gitu. Terus gimana? Iya benar. Gitu. Nah, akhirnya udah mulai nih terbiasa. Nurhana ya. Terbiasa gitu. Lagu-lagunya Mantos, lagu-lagunya terbiasa. Itu udah akhirnya terbiasa itu. Akhirnya orang gini ya. Ternyata enak ya. Ternyata enak gitu. Sekarang Campur Sari pun ya banyak yang over sih. Lebih enak lagi dibuat musikalitasnya lain. Lagunya tetap Campur Sari. Enak banget. Kalau sekarang dari Kak Yuli ini kebetulan kan berada di 2 dimensi. Iya. Dimensi masa lampau. Dari perjalanan itu. Golden Memory sama yang sekarang gitu loh. Lah ini dari harapannya Kak Yuli sendiri nih selaku musisi ya, yang bisa dikatakan pengen punya seperti apa sih maksudnya? Pengen punya genre maksudnya? Iya, setidak-tidaknya harapan. Apakah kemudian semakin bertambahnya usia, semakin ini, kan masih harapan, masih pengen ada yang pengen diraih banget, atau sampai stagnan ini udah nih, aku udah segini aja, udah selesai gitu. Yang terpenting job manggung deres banget gitu. Harapan saya sebenarnya satu. Sebelum saya tua pun harapannya emang saya satu, harus punya ini. Dan ini pun apa ya? Apa tuh ini? Sebenarnya saya pengen punya studio, Kak. Studio itu studio musik sekalian recording. Recording itu saya ingin menampung orang-orang yang benar-benar berkarya. Benar-benar berkarya. Enggak saya komersilkan. Misal kamu punya lagu enggak? Punya. Sini enggak apa-apa. Masalah budget saya enggak hitung-hitungan. Kalau emang benar-benar itu karya mereka sendiri. Itu karya mereka. Nah, saya pengen bantu mengorbitkan. Jadinya membantu pemasaran. Gitu. Saya penyedia layanan lah. Ya, akhirnya saya nanti merambah ke situ. Keinginannya. Cuman kan akhir-akhir ini tidak bisa. Semoga keinginan saya itu, pokoknya hari tua saya harus punya itu. Iya. Saya ingin menampung anak-anak muda berbakat. Iya. Seperti itu. Karena kan tidak sampai tua. Ya, kalau berkarya sih sampai tua ya. Berkarya sampai tua. Kalau kita kerja kan nggak mungkin sampai tua. Tidak mungkin. Tetap pensiun sih. Tetap. Sebelum pensiun itu kan mau tidak mau saya harus punya ini kan gitu. Iya, benar. Karena jiwa saya di seni, keinginan saya ya di seni juga. Usaha seni. Benar. Jadi publishing terus. Punya lagu apa, menampung orang. Saya sendiri pun misal punya lagu, nanti saya cari talent. Seperti itu keinginan saya. Cuman ya baru keinginan sih. Semoga tapi kan berangkat dari situ ya. Iya. Berangkat dari situ gitu. Akhir-akhir ini kan kondisi sekitar kita kan nggak ada sih studio recording ya, seperti bener-bener daerah sana lah. Tetangga sebelah itu kan mereka melejit karena emang karya-karya mereka oke. Dan mereka intens ya kan. Saya sendiri pengen seperti itu. Iya, benar-benar Jawa Tengah kurang seperti itu. Masih kurang. Masih benar-benar kurang. Ya harapannya bisa terwujud lah Kak Yuli. Kalau saya melihatnya sih bisa terwujud. Amin. Ya kan, studio dengan benar banget itu. Kan itu dapur yang mampu akhirnya banyak menginspirasi orang gitu kan. Benar sekali. Saya ingin membantu orang lah intinya. Benar. Kamu punya karya beneran? Iya saya bantu kan gitu.
nggak saya harus sekian. Wah kan akhirnya komersil berat banget. Iya, kalau ya harus ada sisi lain yang memang benar-benar itu menjadi sebuah pegangan gitu ya. Ada anak muda pengen latihan apa, enggak apa-apa latihan aja. Selama itu benar-benar nanti ada hasilnya, oke gitu. Ada nggak selama ini ketika mau menjelang konser atau menjelang performance, Lela ada kejadian? Apa itu kejadiannya? Kejadian yang termemori nggak enak banget. Ada Kak? Ada. Saya sampai stres Kak. Ya kok bisa? Paling parah itu saat live, orkes komplit ya Kak. Betul. Dangdut. Main di tetangga sebelah. Main live. Sebelum main kan keyboard sudah saya cek sih. Sudah. Hidup normal ya. Saat mau live, spread. Lu kok mati? Suaranya itu nggak keluar. Keyboardnya itu hidup, cuman suaranya nggak mau keluar. Wah, terus saya buka, pinjem alat-alat dari tukang soundnya toh. Bener. Tak terapin lagi. Padahal itu sudah posisinya udah on, sudah mulai. Untungnya kan keyboardnya ada 2 sih orangnya. Jadinya akhirnya saya makan gaji buta toh. Saya nggak main. Ya lip sync aja daripada saya nganggur nanti dilihat luar kan, wah ngapain gitu. Akhirnya palsu. Setelah pulang Kak, saya penasaran lagi, tak cek, tak hidupi di rumah, hidup Kak. Wah stres banget saya. Itu mungkin faktor apa ya? Atau nggak cocok gensetnya nggak tahu saya keyboardnya. Tapi selama saya pakai keyboard itu oke aja kok. Tapi ketika cek sound, ya memang posisinya langsung mati dari cek sound. Anehnya seperti itu. Terus wah ada apa ini, itu paling stres, membuat saya stres hanya dan itu. Tapi akhirnya ketika menghadapi kenyataan di teknis akhirnya waktu itu saya antisipasi tiap ada event saya tetap tanya sound pakai genset atau diesel. Kan ada 2 sih. Kalau pakai diesel saya usahakan mengambil listrik dari rumah sih. Kalau keyboard sih berapa, hanya volt sih, nggak buat sih. Kan ringan, saya pasti ambil dari rumah waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang alat-alat sekarang yang baru itu multi lebih maksudnya bisa menyesuaikan deteksi, bisa menyesuaikan. Betul strumnya apa itu bisa menyesuaikan. Seperti itu kan yang keyboard zaman dulu sih. Terus akhirnya ada timbal baliknya nggak? Maksudnya akhirnya ketika menjelang event atau mau menjelang performance harus punya ritual sesuatu gitu. Saya bukan Valentino Rossi Kak ya. Harus ritual sesuatu enggak, harus jongkok enggak. Saya enggak ada. Karena gini, kalau dikaitkan dengan orang yang bergerak di event organizer. Mungkin ingat enggak ketika Jihan Audi? Oh, waktu itu ya. Iya. Itu ada loh ritualnya ya. Jihannya. Iya. Oh. Enggak, maksudnya itu bukan hanya Jihan aja. Semua ya. Hampir semua gitu loh. Makanya orang-orang yang di EO terutama yang itu kepaham ditanya ketika di ridernya itu mesti ditanya gitu. Apa sih ini yang kalau Melly Goeslaw itu harus gini. Oh gitu. Kemudian kalau si Agnes itu harusnya kayak gini gitu. Jadi kadang aneh-aneh yang tidak masuk di akal gitu. Kalau saya nggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin mereka itu ritual buat penyemangat mereka, nggak tahu. Tapi yang jelas saya sendiri nggak ada ritual khusus. Yang ada ya Bismillah kerja, segitu aja. Jadi enteng nih. Pikiran kan nggak terlalu pikiran nanti. Wah ada Jihan, ada Melly. Wah nanti ngiringan saya gimana? Kan kadang ada yang berpikir seperti itu. Malah terbawa banget. Lah nggak fokus nanti akhirnya. Seperti itu. Dulu pun pernah ngiringin almarhum Julia Perez di Marina Semarang, zaman dulu sih. Zaman dulu itu nggak ada ritual juga. Oke. Alhamdulillah almarhum itu orangnya care baik. Waktu datang memang sangat baik banget si Julia itu. Oh ya benar. Soalnya waktu itu langsung ketemu musisi, nanti lagunya ini bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti saya ganti, tidak apa-apa. Bisa. Orangnya emang benar-benar baik waktu itu sih. Beda sama yang di berita lah. Ternyata ya saya nggak ngape-ngape enggak, tapi memang kenyataannya begitu. Gitu ya? Memang ini kenyataannya begitu, dan ridernya juga memang si ritualnya juga sesuatu hal yang keluar biasa, tapi
Sarannya bagus. Ya, pada beri almarhumah. Ya iyalah, kita berharap ya. Orang baik mesti jatuhnya baik gitu ya. Oke. Ada sesuatu hal yang pengen dimotivasi untuk ke teman-teman nih Kak Yuli? Ya, ada. Apa? Ini saya jadi ingat Facebooknya. Apa ini motivasi apa? Facebook gue itu penuh banyak motivasi guys. Walaupun hati gue itu terpuruk. Pokoknya buat teman-teman jangan terpuruk. Iya, oke. Itu aja motivasi. Maksudnya motivasi di Facebook kan seperti itu. Betul, benar-benar. Bentar ya Kak, Iya, kita juga mau minum. Buat teman-teman semua, seprofesi, sekarir, segenre atau banyak genre tidak apa-apa. Yang penting tetap optimis menjalani hari, tetap berkarya. Kalaupun milik orang lain kita harus izin. Tetap semangat ya. Hidup itu seperti tanggal jatuh tempo. Jadi ada aja alarm yang berbunyi. Tanggal sekian Pak, tanggal sekian Pak. Nggak usah hiraukan. Yang penting fokus ke depan. Kita jalani, pasti yang di atas mata.